Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, Genbi, Energi untuk Negeri. Oke, perkenalkan nama aku Elda Sari dan di podcast kita kali ini kita akan membahas topik yang luar biasa nih Sob. Tentunya juga bersama dengan narasumber yang luar biasa juga. Halo Kak Vivi, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik hari ini. Nah jadi Sobat Genbi, hari ini kita akan membahas tentang wirausaha nih. Jadi Kak Vivi ini merupakan owner dari Tepung Premix Lampung. Wah luar biasa banget ya Kak ya. Ini sekarang kesibukan Kakak apa nih Kak? Alhamdulillah ya, kalau sekarang ini kesibukannya yang pertama kita ya ngebuat mitra baru ya. Yang kedua lagi fokus ke pembangunan gedung baru sih. Gitu. Terus? Produksi. Kan kakak ini merupakan owner dari Tepung Premix Lampung ya Kak. Boleh dong Kak ceritain ke Sobat Genbi di rumah awal mulanya bisa punya usaha ini bagaimana tuh Kak? Jadi awal mulanya itu bener-bener gimana ya, signifikan banget. Pada kala itu kan aku masih anak mahasiswa ya kan, kebetulan juga jadi anggota Genbi. Nah kala itu tuh bener-bener yang di posisi kekurangan uang gitu, namanya anak kampus gitu kan, kekurangan uang. Terus lagi mikir usaha apa ya yang bagus gitu, dan ternyata orang Indonesia itu kan paling suka yang namanya gorengan, bener kan? Enggak, kita tuh nggak bisa makan tanpa gorengan, tanpa kerupuk. Jadi aku mikir gimana caranya supaya semua orang itu bisa pakai produk saya. Nah, jadi salah satunya saya membuat tepung serbaguna. Awal mula itu aku cuman buat tepung ayam aja. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah udah ada 10 varian sih gitu. Jadi alasan kakak memilih usaha tepung ini karena lihat kebutuhan di masyarakat gitu Iya, ya Kak ya? kebutuhan di masyarakat, terus kita bener-bener di kala yang dipentok lagi butuh uang gitu kan. Terus gimana caranya buat dapet duit halal nih? Terus ini juga kan buat ngebangun brand mindset kita sendiri gitu kan. Ya udah, dijanji deh. Terus di usaha kakak ini produksi sendiri atau ada reseller nih Kak di usahanya? Kalau awal mula pertama kali itu nggak secepat itu. Awal mula itu aku sendiri itu jalan ke warung-warung, ke toko-toko sembako. Pak, Bu, permisi, ini produk saya, bisa nggak ya nitip di sini gitu kan? Bisa nggak ya saya menitipkan barang di sini untuk beberapa bulan kayak gitu kan? Awal mula dari situ gitu, nggak banyak juga gitu ya, maksudnya terjadi penolakan gitu kan. Kadang maaf ya Mbak, kita udah ada, maaf ya Mbak enggak. Terus ada beberapa orang yang memang oh ya Mbak nggak apa-apa gitu, gimana perhitungannya gitu. Awal mula di situ terus merambah sampai punya beberapa reseller. Setelah beberapa reseller, alhamdulillah sih sekarang itu sudah beberapa ada outlet masing-masing gitu kan. Sekarang udah ada 4 outlet, itu bekerja sama dengan mitra luar. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita lagi ngebangun gudang dan kantor utama gitu sih. Gila. Berarti semakin hari semakin berkembang gitu ya Kak ya? Alhamdulillah sih. Terus strategi pemasarannya gimana Kak? Kakak jualnya ini online atau offline atau dua-duanya? Kalau ngelihat dari perkembangan sekarang sih dua-duanya ya, karena online iya, offline iya. Karena kalau offline itu pasti tujuannya kita ke masyarakat menengah ke bawah. Karena online itu yang masyarakat lebih luas gitu kan, semuanya. Jadi sistem reseller iya, sistem penitipan juga iya gitu kan, outlet baru iya. Atau misalkan kita kayak misalkan memberi ide usaha ke orang lain yang berjalan dengan beberapa ketentuan juga iya. Kan kita tahu ya Kak ya, kalau masa pandemi ini berpengaruh terhadap berbagai bidang gitu ya Kak ya. Untuk usaha kakak sendiri berpengaruh nggak sih Kak? Berpengaruh, tapi nggak signifikan banget ya Mbak ya, karena gimana ya, paling berpengaruh itu di tahun 2020 sebenarnya, karena benar-benar kita yang ditabrak pandemi, orang pada kacir bingung, dan semuanya itu tutup, benar kan? Kalau untuk tahun 2021 ini kita tuh masih di masa pandemi dan sebenarnya lebih parah, tapi orang-orangnya udah nggak kaget seperti dulu gitu. Terus orang-orangnya sekarang itu pada berpikir kreatif gitu, gimana caranya supaya saya menghasilkan uang tanpa saya harus kerja gitu kan, kerja dari yang sebelumnya. Jadi kebanyakan orang itu pada tahun ini mereka itu membuat sebuah usaha gitu kan. Di sini saya dituntut sebagai
bukan sebagai pedagang aja, bukan sebagai pembisnis aja, tetapi saya di sini dituntut sebagai orang yang kreatif. Gimana caranya supaya produk saya itu bisa terjual laku keras, tetapi saya juga mempunyai ide bisnis untuk orang lain gitu. Jadi orang lain itu bisa punya bisnis atau punya usaha dari ide saya dan memakai produk saya. Lalu cara spesifik nih Kak, cara Kakak bertahan sampai sekarang gitu di situasi pasti udah banyak apa ya kendala, banyak sulitnya gitu. Cara bertahan Kakak gimana sih Kak? Kalau untuk bertahan sampai detik ini ya, dan alhamdulillahnya di masa pandemi stagnan itu yang pertama tuh mitra. Jadi sebagaimananya kamu, kita tuh harus perhatikan yang namanya mitra, kepuasan mitra, kualitasnya, segala macam ya dari produk kita gitu. Karena tanpa mereka kita bukan apa-apa gitu. Tetapi dengan adanya mereka, yang pertama mereka bisa jadi sales human gitu kan. Tanpa kita bayar, mereka sudah bilang ke orang lain dan mereka tetap memakai produk kita. Terus dibalik luar biasanya sosok Kak Vivi nih Kak, siapa sih Kak yang paling mendukung Kakak bisa sampai sekeren ini gitu? Karena yang pertama sih orang tua, yang kedua pasangan pasti. Cuman itu aja sih. Karena kalau teman, di mana-mana teman itu pasti kan ganti-ganti ya. Dan ada juga teman yang nggak support, kadang ada yang support, ada yang support ketika kita udah sampai detik ini mereka support ya, benar kan? Nah jadi aku lebih yang ke orang tua. Misalnya gini, aku ngukurnya orang tua aku sekarang udah berapa, misalnya 55 atau 60, mau sampai kapan mereka hidup gitu kan, mau sampai kapan aku ini bisa ngasih setidaknya apa yang mereka mau gitu kan, ngasih tadi yang terbaik buat mereka. Kalau untuk pasangan jadi kan ya, karena memang udah lama kan, alhamdulillah pasangan tuh udah hampir 7-8 tahunan bareng gitu kan, dan sama-sama keluarga kedua belah pihak itu saling support, jadi dia udah jadi keluarga aku gitu, keluarga dia jadi keluarga aku, jadi aku lebih prioritaskan itu untuk keluarga sih daripada ke yang lain gitu. Berarti keluarga dan pasangan ini sangat berpengaruh ya Kak ya untuk banget. Iya. Terus nih Kak, orang masa muda nih kan pasti banyak ketakutan nih Kak ya. Biasanya ada anak muda yang ingin mulai usaha tapi takut gagal nih Kak. Iya. Gimana kalau rugi? Gimana kalau malah saya yang bangkrut gitu? Itu gimana sih Kak tipsnya? Jadi tipsnya gini ya, kalau misalkan kita takut dulu sebelum mulai, itu nggak akan jadi gitu. Kita nggak akan jadi, karena yang pertama namanya usaha pasti bakal bangkrut, namanya usaha pasti bakal rugi. Cuman kerugian itu kita bisa manage gitu loh. Misalkan hari ini saya rugi segini, besok jangan sampai aku rugi segini gitu. Nah, maka dari itu kita tuh harus punya plan gitu kan. Kita harus punya plan, kita harus punya mental. Mental itu tuh paling utama, benar-benar paling utama. Karena rugi dan bangkrut itu tuh sebenarnya itu bukan musuh bagi pedagang atau pengusaha ya. Sebenarnya itu tuh partner kuat banget. Ketika kita setelah ini rugi, kita tuh di situ kita mikir kekurangan kita di mana supaya besok kita koreksi lagi gitu. Jadi jangan takut. Pokoknya pertama modal dan mental. Gitu. Jadi untuk sobat Genbi di rumah nih, kalau misalnya ada niat untuk usaha jangan takut gagal ya Kak ya. Yang penting punya modal dan mental. Kalaupun gagal tuh biasa ya Kak ya. Kalau biasa banget. Terus kalau Kakak sendiri pernah nggak Kak ada di posisi itu, di fase rugi atau lagi menurun gitu? Pernah banget dong. Itu pernah banget karena produk aku ini rivalnya banyak ya kan. Rival yang sudah terkenal itu saat ini banyak gitu kan, bahkan ada yang PT yang sangat terkenal. Tetapi di sini saya kalau itu down banget, benar-benar down karena saya sudah mengeluarkan kinerja saya, uang saya semuanya ke situ gitu kan. Jadi sini saya berpikir gini, gimana caranya kualitas saya lebih baik dari mereka meskipun aku itu ada di bawah mereka. Karena aku bukan siapa-siapa gitu kan, kecuali aku artis itu bisa dong nama aku dijual, karena aku bukan siapa-siapa. Di sini ini kualitas yang aku utamain gitu. Jadi yang pertama aku coba semua produknya mereka, aku beli, aku bandingkan dengan produk aku sendiri. Di situ aku punya koreksi, oh ternyata aku kurang kayak gini, aku kurang ini gitu. Dan situ tim itu penting loh gitu. Jadi aku tuh awal hanya punya satu tim gitu, tim utama ya. Saat ini sih alhamdulillah udah 4 tim utama gitu. Itu penting banget, komunikasi penting banget gitu. Jadi benar-benar udah pernah ngerasain yang orang itu meremehkan gitu, orang itu meremehkan. Ngapain sih yang harus pakai produk ini, sedangkan ini udah ada, ini lebih bagus. Dan aku nggak mau ada di posisi itu terus, jadi aku harus beli
produk semua rival aku yang ada di Lampung ini. Aku beli semua produk yang ada di sini, aku cobain dan aku semua itu bandingkan dengan produknya sendiri gitu. Jadi dari situ aku koreksi kesalahanku gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menyamaratakan mereka sih gitu. Ini kakak kan mulai di tahun 2018. Itu saat masih kuliah ya kak ya? Itu bagi waktunya gimana kak? Udah mikirin kuliah, terus mikirin usaha, organisasi, dan Kak Vivi juga merupakan bendahara umum Genbi UGL ya kak ya? Ini gimana kak cara bagi waktunya? Jadi itu bagi waktunya gini, karena kuliah jadi anak mahasiswa UGL pada kala itu kan terus-terusan ya, sebelum ada COVID itu, pulang kuliah aku langsung bikin planning gitu. Malam itu karena kita nggak ada orang produksi sendiri gitu, produksi manual segala macam, packagingnya manual, semuanya masih serba manual. Malam itu dia minimal tidur jam 11, jam 12 malam baru tidur. Subuhnya itu sudah nganterin tepung karena kala itu belum punya sales gitu ya kan, jadi harus nganterin tepung. Jam 7 itu sudah harus ada di rumah karena pada kala itu belum ada toko awal-awal mulanya gitu kan, harus ada di rumah nyiapin buat ke kampus gitu. Sesampainya di kampus, nah biasanya aku baru makan gitu. Jadi aku makannya di kampus, baca materi gitu kan, semua tugas yang ada di kampus aku kelarin di kampus gitu semuanya. Jadi tuh biasanya kan kita ada jam kos ya, jam kosong kayak gitu, ngerjain tugas, misalkan mau UTS, mau UAS segala macem, atau misalkan kita belajar yang lain gitu kan, pulang dari situ ya udah aku jadi pedagang lagi atau pengusaha lagi gitu kan. Kalau misalkan ada kayak kegiatan di Genbi gitu kan, ya udah pulang kampus langsung mampir ke sini gitu, langsung mampir ke sekra, setelah itu baru pulang baru ngurus itu lagi gitu. Terus kalau untuk produksi, karena awal mula itu aku masih ya aku pantang-panting, semua produksi itu aku masukkan di hari Minggu sama malam Minggu gitu. Jadi aku hari-hari biasa gitu nggak produksi lagi gitu. Jadi bisa kok ngaturnya, tenang aja, masih bisa main juga. Berarti sebelum kakak membuat produksi gitu kak, itu kakak pasti belajar dulu dong ya kak ya? Itu butuh berapa lama waktunya kak untuk belajar sampai ini benar-benar bisa produksi gitu? Sebenarnya kalau untuk belajar nggak lama sih gitu, karena yang pertama memang dari sekolah dulu suka yang namanya bikin usaha gitu kan, apalagi di bidang kuliner kayak gitu. Dan alhamdulillah punya teman-teman yang beberapa chef di kota Lampung gitu kan, termasuk pasangan sendiri gitu. Jadi ya memang diimprove aja gitu. Kalau untuk belajar sih 2 bulan, 3 bulan sampai benar-benar ketemu resep yang paten gitu. Berarti kalau kita mau memulai usaha, relasi itu penting ya kak ya? Iya, karena kita bisa lihat pengalaman orang lain, dari orang lain gitu ya kak ya? Iya benar. Ini dong kak, kasih penyemangat untuk sobat Genbi di rumah yang mau mulai usaha gitu. Pasti banyak ya. Iya, pasti banyak yang mau mulai. Ya, jadi buat kalian yang punya keinginan banyak atau misalkan apapun keinginan kalian, ayo mulai dari sekarang kita usaha bareng supaya keinginan kalian itu jadi nyata. Jadi jangan terus melulu tidur, nanti yang ada mimpi. Ya kan, keinginan udah banyak, kita tidur terus, apalagi mikirin ya ampun nanti rugi, nanti bangkrut, udahlah nggak jadi. Bener, kalau kita bangkrut, uang kita hilang ya kan. Tetapi kalau kita berhasil, uang kita akan nambah gitu, nambahnya lebih jauh dari apapun yang kita kerja keraskan itu. Gitu sih. Oke sobat Genbi, jadi pembahasan kita hari ini sangat menarik ya kak ya tentang wirausaha. Kita dapat banyak banget pelajaran penting nih dari Kak Vivi. Untuk sobat Genbi di rumah yang mau belajar wirausaha, pokoknya jangan takut gagal. Yang penting punya niat, punya modal, punya relasi, dan jangan berpikiran bahwa gagal itu adalah musuh, tapi jadikan itu adalah partner gitu ya kak ya. Oke, makasih ya Kak Vivi untuk waktunya, walaupun yang pasti sibuk banget ya Kak Vivi ya, tapi masih mau meluangkan waktunya di Genbi Podcast ini. Iya. Semoga usahanya semakin lancar ya Kak ya. Dan Sobat Genbi, terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.